Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini. Nah, di video kali ini kita bakal bahas topik yang cukup penting dan sering banget digunakan dalam sistem informasi akuntansi, yaitu tentang database relasional. Kalau kita dengar kata database, mungkin yang kebayang itu cuma tempat penyimpanan data. Nah, tapi sebenarnya database, khususnya database relasional, punya peran yang jauh lebih besar, karena tidak hanya menyimpan data, tapi juga mengatur dan menghubungkan data tersebut supaya bisa digunakan lebih efektif di dalam dunia akuntansi. Database ini jadi fondasi utama karena semua data, transaksi, laporan, sampai informasi penting lainnya itu disimpan dan dikelola di dalam sistem database. Nah, di video ini saya akan membahas mulai dari konsep dasar database, sistem database, sampai bagaimana database relasional bekerja dan juga kaitannya dengan perkembangan akuntansi ke depannya. Jadi, buat teman-teman yang ingin lebih paham bagaimana data itu dikelola dalam sistem akuntansi, video ini wajib banget untuk disimak sampai selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Nah, di sini saya tampilkan seperti biasa PPT mengenai database relasional. Nah, pertama itu ada pendahuluan terkait database relasional, di mana pengertian dan konsep dasar database. Di sini kita akan bahas mengenai pengertian dan konsep dasar database. Pertama, pengertian database. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur di dalam satu sistem, sehingga mudah untuk diakses, dikelola, dan diperbarui. Jadi data yang awalnya itu tersebar bisa dikumpulkan dalam satu tempat yang rapi dan terorganisir. Berikut fungsi database. Nah, fungsi utama database itu adalah untuk menyimpan dan mengelola data agar lebih teratur dan mudah digunakan. Dengan adanya database, proses pencarian data juga menjadi lebih cepat dibandingkan dengan cara manual. Berikut jenis-jenis database. Nah, ada berbagai jenis database yang biasa digunakan, mulai dari database sederhana hingga database relasional yang lebih kompleks. Setiap jenis database ini memiliki fungsi dan keunggulan masing-masing sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sistem. Terakhir, peran database dalam organisasi. Nah, dalam organisasi, database berperan sebagai pusat penyimpanan penyimpanan informasi. Semua data penting, termasuk data akuntansi, disimpan dalam database sehingga bisa digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya kedua, pentingnya database dalam sistem informasi akuntansi. Pertama adalah mendukung penyimpanan data akuntansi. Jadi database digunakan itu untuk menyimpan berbagai data akuntansi seperti transaksi, laporan keuangan, dan juga data-data yang lainnya. Nah, dengan begitu, semua informasi tersimpan secara sistematis dan tidak mudah hilang. Berikut meningkatkan efisiensi pengolahan data. Nah, dengan database, proses pengolahan data itu menjadi lebih cepat karena sudah terkomputerisasi. Hal ini tentu menghemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan proses manual. Berikut, menjamin keakuratan informasi. Nah, database membantu menjaga keakuratan data karena setiap data yang disimpan dengan struktur yang jelas. Selain itu, sistem juga bisa meminimalkan kesalahan dalam pencatatan. Terakhir, ada peran database dalam organisasi. Database yang tersimpan dalam itu bisa diakses dengan mudah kapan saja,
Jadi data yang tersimpan dalam database bisa diakses dengan mudah kapan saja dibutuhkan. Hal ini sangat membantu pengguna dalam mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem database. Pertama, kita pahami dulu lah ya. Kita masuk ke dalam pengertian sistem database. Nah, sistem database itu adalah kombinasi antara database dan sistem yang digunakan untuk mengelola data tersebut. Jadi tidak hanya menyimpan data saja, tapi juga mengatur bagaimana data itu diproses dan digunakannya bagaimana, ya seperti itu, mengatur. Kedua, komponen sistem database. Nah, sistem database sendiri itu terdiri dari beberapa komponen seperti data, perangkat lunak, ya, perangkat keras, dan pengguna atau user, ya. Semua komponen ini bekerja sama agar sistem bisa berjalan dengan baik. Berikut Database Management System atau DBMS, ya. Dalam perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. Jadi fungsinya itu meliputi menyimpan, mengubah, terus dan mengambil data sesuai kebutuhan pengguna. Seperti itu. Selanjutnya ada user atau pengguna. Nah, pengguna itu adalah pihak yang menggunakan sistemnya, ya, sistem database seperti admin, akuntan, atau manajer. Nah, mereka itu berperan dalam menginput, mengelola, dan menggunakan data untuk berbagai keperluan. Seperti itu. Berikut poin kedua, yaitu fungsi dan manfaat sistem database. Nah, terkait fungsi dan manfaat sistem database, yang pertama ada penyimpanan data terpusat, di mana sistem database itu memungkinkan, ya, semua data itu disimpan dalam satu tempat. Ya. Hal ini itu membuat data lebih mudah dikelola dan tidak tersebar di banyak lokasi. Kedua, pengolahan data lebih cepat, di mana dengan sistem database proses pengolahan data itu menjadi lebih cepat karena menggunakan sistem komputerisasi. Nah, jadi pengguna itu bisa langsung mendapatkan informasi tanpa harus mengolah data secara manual. Tiga, keamanan data, ya. Jadi sistem database itu menyediakan fitur keamanan seperti password dan hak akses. Dengan begitu, data yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Jadi datanya itu aman karena ada fitur seperti password atau hak akses, ya. Jadi tidak sembarang orang bisa menggunakan data tersebut. Jadi lebih aman lah, ya. Terakhir yaitu pengurangan duplikasi data. Jadi sistem database itu membantu menghindari penyimpanan data yang sama secara berulang. Nah, hal ini itu membuat data lebih konsisten dan tidak membingungkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam database relasional. Kita akan membahas pada poin pertama itu mengenai konsep dasar database relasional. Kita akan membahas di awal itu mengenai pengertian database relasional. Nah, database relasional ini itu adalah jenis database yang menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel, ya, yang saling berhubungan satu sama yang lain. Nah, setiap tabel itu berisi data dengan struktur yang sama, sehingga lebih mudah untuk diolah dan dianalisis. Konsep utamanya adalah hubungan antar data, ya, jadi tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung melalui relasi tertentu. Kedua ada struktur tabel. Nah, struktur tabel. Dalam database relasional itu data disimpan dalam bentuk tabel, ya, yang terdiri dari baris dan kolom. Baris biasanya disebut record, sedangkan kolom disebut field. Nah, struktur ini itu memudahkan kita dalam mengorganisir data karena setiap informasi punya tempat yang jelas dan tidak bercampur. Seperti itu. Berikut ada relasi antar tabel. Nah,
Maksudnya relasi antar tabel ini itu adalah hubungan yang menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya. Misalnya, tabel pelanggan bisa terhubung dengan tabel transaksi melalui data tertentu. Seperti itu. Nah, dengan adanya relasi ini itu kita bisa mengakses data secara lebih lengkap tanpa harus menyimpan data yang sama berulang-ulang. Terakhir ada primary key dan foreign key. Primary key adalah atribut unik yang digunakan untuk membedakan setiap data dalam satu tabel. Sedangkan foreign key adalah atribut yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Kedua konsep ini sangat penting ya, karena menjadi dasar dalam membangun hubungan antar data dalam database relasional. Nah, berikut keunggulan dan penerapan database relasional. Yang pertama ada tentu keakuratan datanya. Nah, database relasional itu membantu menjaga keakuratan data karena setiap data disimpan secara terstruktur dan terorganisir. Selain itu, adanya relasi antar tabel juga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengolahan data. Terus ada efisiensi penyimpanan. Nah, dalam sistem relasi, data tidak perlu disimpan berulang-ulang di banyak tempat karena hal ini itu membuat penyimpanan data menjadi lebih efisien dan menghemat ruang penyimpanan lah ya, seperti itu. Berikutnya yaitu ada kemudahan akses data. Database relasional itu memudahkan penggunaan dalam mengambil data yang dibutuhkan. Nah, dengan menggunakan query, data bisa dicari, disaring, dan diolah dengan cepat sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Terakhir, penerapannya dalam SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Nah, dalam Sistem Informasi Akuntansi, database relasional digunakan untuk menyimpan data transaksi, laporan keuangan, dan informasi lainnya. Nah, hal inilah yang membuat proses akuntansi menjadi lebih terstruktur, ya, cepat, dan tentunya akurat. Seperti itu. Slide berikutnya. Nah, sistem database dan masa depan akuntansi. Jadi, perkembangan sistem database dalam akuntansi ini itu ya, seiring berkembangnya teknologi, itu sistem database juga itu mengalami perubahan yang sangat pesat ya. Dulu database masih sederhana dan terbatas ya, tapi sekarang sudah berkembang menjadi lebih kompleks dan tentunya canggih. Perkembangan ini membuat pengelolaan data menjadi lebih cepat ya, tentunya lebih aman dan mampu menangani jumlah data yang sangat besar. Terus pengintegrasiannya dengan sistem akuntansi. Nah, saat ini database itu sudah terintegrasi langsung dengan sistem akuntansi. Artinya setiap transaksi yang terjadi itu bisa langsung tersimpan dan diproses dalam sistem secara otomatis. Hal ini juga membuat ya proses pencatatan itu menjadi lebih efisien dan mengurangi kesalahan manual. Penggunaan cloud database. Nah, terkait penggunaan cloud database ini itu sekarang banyak perusahaan itu mulai menggunakan cloud database ya. Itu penyimpanan data berbasis internet. Maksudnya cloud database itu. Nah, dengan sistem ini data itu bisa diakses kapan saja dan dari mana saja selama terhubung dengan koneksi data internet lah ya. Selain itu, cloud juga itu membantu dalam penyimpanan data yang lebih fleksibel ya dan tentunya aman. Ada juga otomatisasi proses akuntansi. Nah, dengan adanya sistem database yang modern ya, banyak proses akuntansi itu yang sudah bisa dilakukan secara otomatis. Misalnya pencatatan transaksi, terus pembuatan laporan, terus sampai ya hingga analisis data. Hal ini itu sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi beban pekerjaan manual ya, seperti itu.
berikut ada tantangan dan peluang di masa depan. Itu yang pertama mengenai keamanan data. Nah, bagaimana data itu, apakah aman? Ya, apakah dengan semakin canggihnya zaman, apakah keamanan data itu juga akan semakin terjaga atau tidak? Nah, di sini dengan semakin banyaknya data yang disimpan secara digital, ya, keamanan menjadi tantangan utama. Jadi intinya di sini masih belum pasti, ya, belum pasti aman begitu. Jadi perusahaan harus memastikan bahwa data yang dimiliki itu tidak mudah tersebar atau tidak mudah diakses, ya, seperti itu. Juga tidak mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan perkembangan teknologi digital? Nah, terkait teknologi digital yang terus berkembang tentunya, ya, seperti artificial intelligence atau AI, ya, dan big data yang mulai digunakan dalam akuntansi atau data yang lebih besar, ya. Hal ini tuh membuka peluang baru, tapi juga menuntut kita, ya, untuk terus belajar dan beradaptasi dengan zaman, dengan teknologi-teknologi yang bermunculan yang baru, ya, terutama AI. Terus ada kebutuhan keterampilan baru. Nah, disinilah di masa depan itu akuntan tidak hanya dituntut paham akuntansi saja, ya, tapi juga harus menguasai yang namanya teknologi. Misalnya memahami sistem database, software akuntansi, terus bahkan menganalisis data, ya, seperti itu. Juga peran akuntan di masa depan. Nah, peran akuntan itu akan berubah dari yang awalnya hanya mencatat menjadi lebih ke analisis dalam pengambilan keputusan. Jadi kayak ibarat kata itu kita akuntan itu bukan lagi menulis, mencatat, tapi menjadi penilai, ya, penganalisis, seperti itu dalam pengambilan keputusan. Dengan bantuan teknologi, akuntan bisa fokus pada hal-hal yang lebih strategis. Jadi bukan lagi fokus kepada pencatatan atau apa, sekarang tinggal mengurusi hal-hal lain yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan misalnya, seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja, ya, materi yang saya sampaikan. Kalau kita simpulkan dari seluruh pembahasan tadi, database relasional, ya, memiliki peran yang sangat penting dalam sistem informasi akuntansi, ya, terutama dalam mengolah data secara terstruktur dan saling terhubung. Dimulai dari pendahuluan, di mana kita memahami bahwa database itu menjadi dasar dalam penyimpanan data yang rapi dan terorganisir, sehingga memudahkan akses dan pengelolaan informasi. Hal ini sangat penting dalam mendukung aktivitas akuntansi yang membutuhkan ketelitian dan keakuratan data. Kemudian pada bagian sistem database, kita melihat bahwa pengelolaan data tidak hanya bergantung pada database itu sendiri, tapi juga melibatkan sistem seperti DBMS serta peran pengguna yang saling berinteraksi. Nah, semua komponen ini itu bekerja sama, ya, untuk memastikan data dapat diproses dengan baik dan menghasilkan informasi yang berkualitas. Selanjutnya pada database relasional. Nah, pada database relasional itu kita memahami bagaimana data disusun dalam bentuk tabel dan dihubungkan melalui relasi, sehingga mampu mengurangi duplikasi data, ya, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi. Dan terakhir itu perkembangan sistem database juga menunjukkan bahwa akuntansi semakin berkembang ke arah digitalisasi, di mana teknologi seperti cloud dan otomatisasi mulai banyak digunakan. Hal ini tentu memberikan peluang sekaligus tantangan bagi para akuntan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi secara keseluruhan,
ya. Database relasional bukan hanya sekedar alat penyimpanan data, ya, seperti itu, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung sistem informasi akuntansi yang modern, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Nah, itu tadi pembahasan saya terkait sistem database, ya, relasional terhadap si IA atau VA, ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak penjelasan yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, ya. Semoga materi yang tadi saya bahas bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang database relasional dan bagaimana perannya dalam sistem informasi akuntansi. Mungkin dalam penyampaian ini masih ada kekurangan baik dari saya pribadi, ya, penjelasan maupun materi yang saya sampaikan. Jadi saya sangat terbuka, misal kalau ada saran atau masukan untuk kedepannya, silahkan teman-teman terus di bawah kolom komentar, ya. Semoga apa yang sudah saya bahas ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama, terutama dalam memahami perkembangan teknologi dalam dunia akuntansi saat ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga kita semua bisa terus belajar dan berkembang ke depannya. Amin. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.